Hi guys, welcome back to my channel. Yes, welcome to this video. Video ini itu video yang berbeda sekali dengan video-video sebelumnya. Karena di video ini aku akan bercerita, aku akan curhat tentang papa aku gitu. Papa Iggy, my favorite man, my first love. Kenapa aku bikin video ini? Karena akhir-akhir ini tuh aku terima komen-komen yang mungkin kayak dari teman-teman tuh ada yang kayak kok foto sama papanya yang udah meninggal kok senyum, kok ketawa, kok pakai jempol, kayak ih kok nggak sopan banget dan gitu-gitu lah ya. Para netizen. Nah mungkin kan emang mungkin ada juga teman-teman yang nonton di sini emang belum memahami itu dan menanyakan hal itu juga. Jadi tepat di tanggal 21 Juli 2021 hari Rabu, kurang 11-12 hari yang lalu gitu, papaku dipanggil Tuhan. Saat itu rasanya gitu ya, rasa di hati aku, kalau boleh jujur banget, rasa hatiku tuh melimpah dengan syukur, dengan ucapan syukur aja. Karena gimana ya, aku tuh juga sampai kayak wah kok hati gue nih bener-bener gak ada rasa yang sedih gimana banget, nggak, bahkan mungkin kalau to be honest gitu ya, kalau boleh jujur banget, gak ada rasa kesedihan di hatiku tuh. Rasanya tuh bener-bener peaceful, bener-bener damai, bener-bener sukacita, melimpah penuh dengan ucapan syukur aja gitu ke Tuhan. Dan aku pun juga sampai bilang ke Tuhan gitu kayak, aduh Tuhan, kok Tuhan bisa buat aku kayak gini? Karena aku tahu di hatiku ini, istilahnya itu apa ya, hidup aku ini nih, yang hidup di dalam aku ini itu ya Tuhan gitu. Tuhan yang hidup di dalam kita. Bahkan di setiap kita, ya Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita. Jadi bukan kita lagi nih, bukan si Regina lagi, bukan si Regina Putira ini gitu. Dan di momen ini aku benar-benar ngerasain kalau Tuhan tuh nyata banget di hidup aku, lebih tepatnya gitu ya. Aku bener-bener ngerasain kuasanya tuh gila, nyata banget. Tuhan tuh, wow, he's so real. Dia bener-bener yang hidup di dalam aku gitu. Sampai aku kayak, ya ampun, bisa melewati fase ini, bisa melewati momen ini tuh dengan sukacita gitu, dengan damai sejahtera. Jadi emang sebenarnya video ini aku buat karena di beberapa akhir-akhir ini gitu ya, I got comments yang di Instagram lebih tepatnya gitu ya, komen yang kayak yang tadi udah aku bilang, kok ketawa-ketawa, kok senyum-senyum, kok malah happy, papanya nggak ada, kok malah kasih jempol. Kayak gimana ya, kita bertiga pun gitu ya, aku, mama, dan juga Reno si adek, kita bertiga tuh nggak ada ngerasain hal sedih. Mungkin sebagai manusia gitu ya, pasti sedih banget. Mungkin kalau balik lagi gitu ya, karena kita tahu tuh emang Tuhan yang hidup dalam kita, Tuhan yang ada nih di dalam kita gitu ya, yang memampukan kita istilahnya merasakan sukacita aja gitu. Padahal bagi manusia gitu ya, ini tuh momen gila men, gila kehilangan seorang ayah gitu ya, yang dimana mungkin teman-teman pada tahu kalau aku tuh anaknya manja banget. Aku tuh anaknya yang paling manja ke papa, dan aku bener-bener mungkin bisa dibilang aku yang paling dekat sama papa, karena 24/7 papa dan 24/7 aku ya sama gitu. Maksudnya aku selalu sama papa gitu, dan di rumah tuh aku selalu sama papa, dan aku selalu dikit-dikit komunikasinya tuh ke papa gitu, kayak
bener-bener kayak aku pakai baju apa ya hari ini, itu tuh aku selalu nanya ke papa, kayak aku bagus nggak, enggak, lebih tepatnya nggak kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak aku pakai baju apa ya hari ini. Jadi bener-bener aku nggak siapin apa-apa. Itu it really happened sampai sekarang, maksudnya sampai kemarin gitu. Bener-bener kayak aku pakai sepatu yang mana, ya udah papa pilihin nih, kayak gitu. Yang kayak bener-bener he is bener-bener kayak apa ya, my go to buddy my go to person 911 aku. Pokoknya istilah kalau ada 25/8 ya 25/8 ku ya sama papa gitu. Bahkan sama mama nggak terlalu begitu banget, dikit-dikit ya aku nanya sama papa. Dan aku istilahnya interest aku pun sama banget sama papa gitu ya. Pokoknya bener-bener bahkan sampai sifat pun itu bisa plek sama. Jadi kayak kalau adek tuh plek banget sama kayak mama, kalau aku plek banget sama kayak papa. Jadi kayak aduh, pokoknya selalu deh sama papa. Dan keluarga kami nih, kita berempat ini itu kemana-mana selalu berempat ya. Walaupun misalnya aku kemana, Reno kemana gitu, maksudnya kayak misalnya ada kerjaan aku di sini, Reno kerja di sini, pasti nanti ujung-ujungnya tuh ngumpul berempat. Jadi kayak papa mama, either papa mama yang nyusul kita atau kita yang nyusul mereka gitu. Jadi pokoknya endingnya selalu berempat, nggak pernah pisah. Jadi kayak misalnya aku perform sama Geisha gitu, aku pasti papa dan mama tuh selalu ada gitu. Jadi kayak misal di kota mana, di you name it lah, di Cilegon, ntar tiba-tiba ada mereka terus misalnya kemana tiba-tiba ada mereka gitu, ada mereka berdua. Atau enggak kalau misalnya Reno lagi nggak ada jadwal, bertiga. Jadi kayak yaudah endingnya berempat jadi emang bener-bener tuh kayak keluarga kita tuh yang bener-bener kalau bisa dibilang, kalau menurut aku ya, keluarga yang sempurna sih. Maksudnya Tuhan tuh tempatin aku di mana mama dan papa aku itu yang benar-benar family person, and I am a family person. Aku benar-benar lebih baik tuh ya gue ngumpul sama keluarga gue, sama nyokap bokap adek di rumah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tuh ngumpul berempat, daripada gue harus nongkrong sama teman-teman gue atau apa. To be honest, aku kayak gitu. Dan akhirnya ya aku emang bukan tipe anak yang suka keluar, maksudnya suka nongkrong sama teman-teman atau gimana. Jadi I prefer to be with my family, prefer to be with them gitu. Jadi aku suka banget, emang bener-bener family person lah pokoknya kita tuh. Reno pun juga gitu, tapi namanya cowok gitu ya. Ya pokoknya kalau as Rena gitu, as Regina Putirai, mungkin aku akan bilang ke Tuhan kayak aduh Tuhan kok kayak gini sih, kok istilahnya ya aku bakal sedih banget, bakal kayak kecewa banget, dan bahkan mungkin bisa marah ke Tuhan gitu. Karena papaku udah dinyatakan memang papa tuh udah sembuh dari COVID, emang udah negatif gitu. Dan sebenarnya papa punya organ-organ tuh semuanya tuh perfect semua. Jadi emang apa ya, aku pun istilahnya tuh Tuhan kasih hikmat Tuhan gitu ke aku, ke adik dan juga ke mama, kalau emang waktunya Tuhan buat papa ya sekarang. Memang waktunya Tuhan untuk papa ya di tanggal 21 Juli 2021 jam 4.50 sore gitu. Dan emang itu udah waktunya Tuhan buat papa. Kita sebagai manusia emang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi balik lagi yang tadi aku diceritain, emang karena Tuhan ya, semuanya tuh emang Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kerjain semuanya. Emang Tuhan yang hidup di dalam aku gitu ya, mama dan adik. Berasa banget kalau emang ini tuh Tuhan. Kalau sebagai Regina tuh gak akan bisa. Sebagai Regina gila, gue anaknya manja banget. Tadi aku udah ceritakan, gila gue tuh kemana-mana sama papa. Dikit gue nanya papa mau potong rambut, tanya papa, pak rambutku gimana, pak makeupku gimana bagusnya, bajuku gimana, aku pakai sepatu apa. Dikit nanya papa, kemana-mana nanya papa. Mau perform misalnya nggak ada stylist, bajunya apa papa.
back again ke papa. Jadi kayak apapun yang aku lakuin tuh pasti nanya papa. Oke, maaf ada motor. Dan bener-bener kalau as Regina Putri Raisa, semua orang yang kenal dan tahu aku tuh anaknya manja banget. Pasti aku tuh mungkin kalau sebagai manusia, sebagai aku akan nggak tahu udah hidup gue kayak udah and kayak bener-bener goodbye banget, udah drop mungkin. Pastinya mungkin udah drop, udah nangis-nangis. Nggak bisa tuh sok kuat. Regina tuh nggak bisa banget sok kuat. Kayak ada hal apa aja tuh, aku tuh orangnya tuh bisa mewek. Dia marahin aja mewek. Kayak apapun itu bisa mewek gitu. Jadi kayak apalagi hal ini gitu, kehilangan orang yang paling aku cinta gitu, paling aku sayang, orang yang bener-bener my go-to person, my 911, my 24/7, my stylist, my nggak tahu deh istilahnya, udah bener-bener gila, orang yang paling mungkin bisa dibilang orang yang paling berharga di hidup aku gitu. Papa emang orang yang paling hebat banget gitu. Sebagai manusia sih akan gila, sedih banget maksudnya. Dan juga banyak banget orang-orang yang datang gitu ke rumah duka, pada bilang kayak pada nanyain tuh kayak, aduh nanti Rena gimana ya, kan nama kecil aku Rena gitu kan, kayak keluarga, aduh Rena nanti gimana ya, aduh Regina gimana ya nanti ya, istilahnya pada nggak sabar, maksudnya pada kayak takut gitu ngeliat aku tuh, aduh nanti Regina gimana ya, Rena gimana ya, ngeliatnya aduh pasti dia nangis ya. Dan pas nyampe mereka semua tuh justru pada kaget yang kayak, kok Rena bisa kuat kayak gini. Bahkan banyak banget keluarga aku yang bilang, tante-tante aku, om aku, sepupuku, malah justru mereka bilang kayak justru aku yang menguatkan mereka gitu. Ya balik lagi, itu semuanya sih Tuhan sih, kayak it's not me. Udah semuanya udah Tuhan ambil alih 100%, emang Tuhan yang ambil alih. Cuma di momen ini aku pun merasakan banget ini tuh kekuatan Tuhan gitu. Ini tuh emang Tuhan yang hidup, jadi gimana pun emang berasa tuh gila, damai sejahteranya tuh wow, so real. Dan juga bahagianya tuh apa ya, so real, bener-bener nyata banget dan sempurna banget ya. Emang bagi manusia emang ini momen kesedihan gitu ya, momen namanya momen kehilangan seseorang paling cinta ya, momen yang tersedih, momen kesedihan. Tapi justru bagi Tuhan dan bagi papaku, bagi maksudnya orang-orang yang dipanggil Tuhan, momen ini tuh adalah momen kemenangan, bahkan keuntungan untuk mereka. Dan juga momen kemenangan abadi juga untuk kita, untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena kalau di agama Kristen gitu loh ya, di agama Kristen itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan duluan itu ya memang orang-orang yang beruntung. Berarti ya papaku itu beruntung banget, bener-bener orang yang emang anak kesayangan Tuhan Yesus banget, bener-bener orang yang beruntung istilahnya Tuhan panggil gitu ya. Apalagi juga di situasi kayak gini, istilahnya orang-orang yang udah Tuhan panggil duluan ya nggak perlu worry lagi, nggak perlu panik, nggak perlu aduh gimana gitu ya. Maksudnya emang udah hal di dunia ya udah goodbye, udah nggak dipikirin lagi gitu. Dan emang mereka udah bahagia banget sama Tuhan, udah ketemu Tuhan, dan memang rumahnya sudah jadi dan balik lagi. Itu ya berarti waktunya Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan panggil ya sekarang ini gitu. Jadi aku mau cerita itu aja sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, kehilangan seseorang yang paling disayangin, paling dicintain, ya ingat aja intinya ya pokoknya memang waktunya Tuhan untuk orang-orang yang kita cintain itu, yang sudah dipanggil Tuhan
terlebih dahulu ya memang waktunya Tuhan untuk mereka ya sekarang ini. Dan ya kita sebagai manusia nggak bisa apa-apa. Mungkin istilahnya buset, orang sehat-sehat aja tapi Tuhan panggil. Orang yang istilahnya baru kemarin ini Tuhan panggil, ya itu balik lagi, itu memang udah waktunya Tuhan untuk mereka ya sekarang ini. Dan jangan pernah salahin kondisi atau situasi. Jadi kayak misalnya gara-gara COVID nih, gara-gara coba kalau gue nggak keluar pasti pasti nyokap gue atau bokap gue kena ini gini. Please jangan melakukan itu, karena kalian juga harus ingat dan harus sadar bahwa semuanya ini sudah Tuhan rancangkan dengan sempurna. Ya rancangannya dia, rancangan Tuhan untuk kita semua ini anak-anak kesayangannya, ya rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pastinya sukacita, yang mungkin kita emang gak ngerti itu. Maksudnya kita belum bisa ngelihat apa sih rencana Tuhan buat gue, kenapa harus kayak gini banget. Ya apalagi juga aku tepat seminggu papa dipanggil Tuhan, om aku, mamanya papa, Oma Mia juga dipanggil Tuhan juga. Jadi padahal dia istilahnya kalau sebagai manusia ya ampun fit banget gitu ya, tapi balik lagi it's his time, waktunya Tuhan untuk Oma aku. Jadi istilahnya giliran, kita semua nih giliran kok gitu. Jadi istilahnya mau kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 2 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya kita semua manusia akan bertemu dengan momen seperti ini, momen seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama, semangat, karena kalian harus ingat kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar-benar emang ya his time not ours, and his plans not ours. Rancangannya Tuhan, bukan rancangannya kita. Versi terbaiknya Tuhan, versi sempurnanya Tuhan itu beda banget sama versi terbaik dan sempurnanya manusia. Mungkin bagi Tuhan 100%, tapi bagi kita tuh bisa jadi 1000% gitu. Jadi kayak bener-bener aku justru karena momen ini aku tuh bener-bener ngerasain banget kalau gila, Tuhan tuh nyata banget men. Tuhan tuh sempurna banget hidup kita. Kayak emang kita tuh gak bisa apa-apa kalau tanpa dia. Bener-bener cuma it's only by his strength, it's only by his grace gitu. Dan it's all God, semuanya nih Tuhan gitu yang hidup di dalam kita, yang bener-bener gila. Masa balik lagi nih guys, masa aku tuh juga yang kayak Tuhan kok bisa sih bikin aku berubah dalam sekejap, istilahnya 180 derajat gitu. Atau mungkin istilahnya kalau lebihnya lagi, ya kalau ada lebihnya istilahnya bener-bener kayak beda banget. Aku tuh anaknya manja banget, tapi bisa kayak kehilangan papa gitu, yang kayak gila. Kalau boleh jujur guys, ini tadi udah aku bilang, di hati aku ini gak ada rasa kehilangan, gak ada rasa kesedihan, gak ada itu penuh dengan damai sejahtera aja, sukacita yang melimpah, ucapan syukur aja. Karena balik lagi maksudnya Tuhan bilang juga, dan hikmat Tuhan tuh yang Tuhan kasih ke aku, ya emang ini waktunya Tuhan untuk papa ya sekarang. Mau sampai kapan pun, misalnya mau 5 tahun lagi, 2 minggu lagi atau apa, ya akan bertemu juga dengan momen seperti ini gitu. Dan ya emang waktu Tuhan yang paling terbaik gitu. Dan ya istilahnya kita sebagai manusia emang gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi intinya aku pun juga sebenarnya bertanya-tanya kayak aduh Tuhan gila, Tuhan tuh hebat banget, bener-bener hebat banget, bisa bikin aku yang anak manja ini berubah, maksudnya dalam sekejap gitu, yang kayak wow. Dan aku nggak pernah terpikirkan juga dengan hal ini gitu, secepat ini. Dan ya kayak gitulah guys. Mungkin emang mbak dan papaku tuh nggak ada di umur 50. Dan ya bagi manusia ampun 50 tahun kok kasihan banget ya, masih muda gitu ya. Tapi balik lagi, as I said before, tapi bagi papaku, saya bagi Tuhan, kata Tuhan nih namanya anak sayangannya ya, saya udah cukup lah Regi di dunia ini 50 tahun, aku udah rindu banget sama dia.
berarti si orang yang beruntung itu emang Tuhan tuh udah rindu banget istilahnya ke bener-bener bertemu secara langsung, bener-bener kedekap, bener-bener Tuhan peluk secara langsung gitu. Dan aku percaya banget kalau kita ini yang mungkin merasakan hal yang sama ini, kita tuh lagi Tuhan bentuk. Bener-bener Tuhan tuh lagi buat kita tuh naik level, dan memang kita sekarang tuh sudah naik level gitu. Dan emang orang-orang yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu kayak papaku, ya berarti si papa udah di level yang paling tinggi, emang udah level tertinggi gitu sama Tuhan Yesus, sama Tuhan gitu di surga, udah happy banget. Jadi wow ya, lewat momen ini kita semua pasti Tuhan bikin naik level, istilahnya benar-benar apapun yang Tuhan kerjakan itu semuanya mendatangkan kebaikan. So ya itu aja, karena gimana ya, kalau ngomongin hal ini tuh aku juga nggak bisa berhenti ngomong gitu lah guys, karena aku bener-bener ngerasain tuh Tuhan tuh wow, he's speaking through me. Aku bener-bener bisa ngerasain itu, karena kayak gila, ini cuma Tuhan doang, kata Tuhan nggak bisa deh, gue udah nggak tahu, udah pingsan, udah nggak mau makan, udah drop. Jadi intinya balik lagi, it's all God, it's all Him, semuanya itu Tuhan yang bekerja dan hidup di dalam hidup kita masing-masing. Jadi sekali lagi, His time not ours, His plans not ours. So semangat terus untuk kita semua. Ingat bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Mungkin kita belum bisa melihat secara langsung, tapi percayalah Tuhan sudah sediakan dan sudah siapkan yang terbaik banget, teroke, termantap untuk kita. Si Bapak kita yang di surga itu mantap banget ya pokoknya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, semangat.